Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita NY Talks. Jadi, di sini kita akan membahas sejarah dengan cara yang santai, tapi tetap bermakna dan mudah dipahami. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, salah satu ikon paling penting di Aceh yang memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Masjid ini bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga menjadi saksi perjalanan panjang Islam di Nusantara dan Aceh. Kalau kita lihat sekilas, mungkin masjid ini terlihat seperti bangunan megah biasa. Tapi sebenarnya, masjid ini adalah masjid yang memiliki banyak cerita di belakangnya. Di mana cerita itu penuh dengan perjuangan, dengan ketahanan dan juga harapan. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam podcast kali ini. Bener banget, karena kalau kita bicara tentang Aceh tuh pasti orang bilangnya kayak Serambi Mekah gitu kan. Iya. Nah, kenapa orang-orang tuh bilang kayak Aceh tuh Serambi Mekah? Karena katanya Aceh itu awal pintu masuk Islam gitu. Jadi kayak Mekahnya kita gitu, ngerti nggak? Iya. Nah, jadi makanya kayak Aceh tuh dibilang Serambi Mekah selalu. Selanjutnya, kita akan lanjut ke segmen pengenalan. Oke, jadi Masjid Raya Baitur Rahman ini terletak di pusat kota Banda Aceh. Masjid ini menjadi landmark utama dan juga kebanggaan masyarakat Aceh. Hampir semua orang yang tinggal di Aceh pasti mengenal masjid ini. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam konteks Islam di Nusantara, masjid memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai tempat bersalat, tetapi juga sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan menyebarkan ajaran Islam. Bener banget, jadi kita bisa lihat di sini fungsi Masjid Raya itu banyak banget ya. Kayak kalau misalnya orang-orang dari luar tuh pasti kan datang awalnya tuh ke Masjid Raya. Terus juga dulu aku pernah dengarnya Masjid Raya tuh pernah jadi sekolah juga kayaknya. Tapi dulu kali udah lama. Aku baru tahu. Terus juga jadi tempat-tempat berkumpul orang, kayak orang-orang dari kampung mungkin ya, dikumpulnya di sini kayak ketemu sama keluarga-keluarga yang di sini. Terus juga jadi tempat menyelesaikan masalah sosial, kayak mungkin apa sih, guru-guru agama kayak gitu ya, mungkin kayak nyebarin tentang agama Islam tuh di situ, jadi banyak yang tahu gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah awal. Nah, Masjid Raya ini pertama kali dibangun tuh pada masa Sultan Iskandar Muda sekitar abad ke-17. Pada masa itu, Sultan Aceh berada dalam masa kejayaan. Aceh menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai dan penting di kawasan Asia Tenggara. Gitu ya. Dan juga guys, banyak pedagang dari berbagai wilayah yang datang ke Aceh, seperti dari Arab, India, dan wilayah lainnya. Melalui jalur perdagangan inilah Islam menyebar ke Nusantara. Interaksi antara pedagang Muslim dengan masyarakat lokal membuat ajaran Islam semakin berkembang. Bener banget, karena banyak orang yang kayak dengar kalau misalnya di Masjid Raya itu lagi ada orang yang nyebarin Islam, jadi semua orang tuh berkumpul ke Masjid Raya. Jadi kayak Masjid Raya itu emang pusat kumpulnya pada saat itu untuk mengenali Islam gitu. Benar banget, jadi bisa kita simpulkan lah ya, bahwa masjid ini mempunyai peran penting dalam perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Aceh. Ini bukan hanya sekedar bangunan gitu loh guys, tapi bagian dari proses penyebaran Islam di Aceh. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen masa penjajahan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen masa penjajahan. Nah, setelah kita bahas masa awal dan kejayaan Masjid Raya tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup berat dalam sejarahnya, yaitu masa penjajahan. Di sini kita bisa melihat bagaimana masjid ini tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol perjuangan masyarakat Aceh. Peristiwa penting yang terjadi di Masjid Raya Banda Aceh ini adalah Perang Aceh pada tahun 1873, ketika Belanda mulai menyerang wilayah Aceh. Nah, pada saat itu tuh Aceh tuh menjadi tempat yang paling susah ditaklukin, karena kayak kita tahu kayak orang-orang Aceh tuh kayak kuat-kuat, keras kepala, kayak gak mau ditaklukin kan. Nah, jadi kayak paling susah Belanda untuk ditaklukin. Terus karena kekuatan militernya, masyarakat Aceh juga memiliki semangat keagamaan yang tinggi. Jadi karena semangat keagamaan yang tinggi itu membuat perlawanan terhadap penjajah jadi sangat kuat dan tidak mudah dipatahkan. Benar banget. Jadi dalam salah satu serangan tersebut, Belanda melakukan tindakan yang sangat mengejutkan, yaitu Belanda membakar Masjid Raya Baitur Rahman, guys. Sadis banget. Gila, ini bukan sekedar menghancurkan bangunan biasa,
tapi menghancurkan simbol penting dari wilayah Aceh itu sendiri. Karena bagi mereka itu masjid itu adalah sebagai tempat suci, tempat ibadah dan juga pusat kehidupan. Iya, karena pasti mereka ngira kayak ya udah cuma berantem antara Belanda sama Aceh, kayak mungkin gak bakal diganggu masjidnya. Ternyata Belanda tuh ganggu masjid raya, kayak mereka hancurin terus tadi dibakar Gila. Terus kayak jadi masyarakat Aceh tuh makin marah guys, karena kayak masjid raya tempat pokoknya kayak itu pusatnya kan, itu malah dihancurin. Jadi mereka makin marah dan juga merasa diinjak-injak. Gila. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa masjid dalam konteks Islam di Nusantara bukan hanya tempat ibadah, guys. Masjid juga sebagai simbol persatuan, identitas dan kekuatan umat. Jadi, ketika masjid dihancurkan, itu seperti menghancurkan semangat mereka, yaitu masyarakat Aceh, guys. Nah, karena juga dari peristiwa ini, masyarakat Aceh yang awal-awal tuh kayak masih nanahan, kayak nggak terlalu keras gitu. Cuma karena masjid rayanya udah disentuh sama Belanda-Belanda itu, jadi masyarakat Aceh makin panas dan juga tidak menyerah, malah semakin bertekad untuk melawan penjajah. Ini tuh nunjukin kalau keimanan dan semangat mereka tuh tidak mudah dihancurkan. Nah, kalau kita lihat peristiwa ini lebih dalam, peristiwa ini seperti menunjukkan strategi Belanda yang ingin melemahkan masyarakat dari sisi mental dan spiritual. Karena mereka tuh tahu guys, kalau masjid sebagai pusat keagamaan dihancurkan, mungkin semangat rakyat akan ikut melemah. Tapi ternyata justru sebaliknya guys. Karena setelah kayak itu dihancurin, masyarakat Aceh itu malah lebih bersatu. Mereka menjadikan peristiwa ini tuh sebagai alasan untuk terus berjuang sama-sama. Dan dari sinilah Masjid Raya Baitur Rahman mulai dikenal sebagai simbol perlawanan. Dan yang lebih menariknya lagi guys, setelah membakar masjid tersebut, Belanda malah membangun ulang masjid tersebut. Ya pastinya awalnya masyarakat Aceh tidak terima karena dari musuh tiba-tiba jadi baik itu kan agak gimana kayak gitu kenapa kan. tiba-tiba dibangun lagi? Iya kan. Karena kayak bagi mereka tuh juga masjid yang dibangun sama musuh mereka tuh juga kayak nggak tulus gitu. Jadi orang ini nggak mau pakai. Jadi mereka merasa bahwa itu tuh hanya upaya Belanda untuk meredakan kemarahan rakyat. Tapi guys, seiring berjalannya waktu, masyarakat Aceh mulai menerima kembali keberadaan masjid ini. Karena bagaimanapun juga masjid tetap menjadi tempat ibadah umat muslim kan. Nah, dan ini menunjukkan sesuatu yang menarik, bahwa nilai keagamaan tetap lebih kuat daripada konflik yang terjadi. Walaupun dibangun oleh penjajah, fungsi masjid itu masih kayak dipakai sebagai masjid. Kalau kita kaitkan dengan Islam di Nusantara, ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap menjaga nilai agama mereka meskipun berada dalam tekanan penjajahan. Masjid ini menjadi pusat kehidupan mereka. Nah, jadi balik lagi kayak awal, jadi karena peristiwa ini, masa penjajahan ini, kita bisa ambil beberapa hal penting. Yang pertama, masjid itu bukan hanya bangunan, tapi simbolitas umat, tempat mereka berkumpul, alasan mereka bersatu, gitu-gitu. Dan yang kedua, keimanan masyarakat Aceh sangat kuat dan tidak mudah dihancurkan. Dan yang terakhir, masjid menjadi bagian dari perjuangan, bukan hanya ibadah. Karena dia ikut, kan dia kayak tadi dibakar. Yes. Dan juga sampai sekarang cerita ini juga masih diingat sebagai bagian penting dari sejarah Masjid Raya Baitur Rahman. Bukan hanya tentang kehancurannya, tapi juga tentang ketahanan dan semangat yang tidak pernah padam. Selanjutnya kita masuk ke segmen tsunami 2004. Seperti kalian tahu, kayak tsunami itu yang paling dikenang di dunia, bukan cuma di Aceh, karena emang beritanya besar dan itu kayaknya emang baru-baru, karena sebelum-sebelumnya kayak tsunami itu cuma ada di Jepang. Iya benar guys. Ya kan? Dan juga tuh kayak air tsunami waktu 2004 di Aceh itu kan kayak tinggi banget guys, sampai 30 meter loh guys. 30 meter tuh, wah, pohon kelapa sih. Pohon kelapa lebih tinggi ya guys. Jadi pohon kelapa 2 biji terus guys. juga katanya tuh pada saat itu tuh orang Aceh tuh masih awam sama kata-kata tsunami. Iya. Karena mereka bilangnya air laut naik. Karena kayak mereka masih bingung. Jadi banyak korban yang nggak tahu tuh karena mereka nggak tahu tsunami itu apa. Jadi kayak nggak tahu mau lari kemana, nggak tahu mau buat apa gitu. Ya guys, karena dulu tuh kayak belum ada edukasi tentang tsunami gitu loh guys di daerah Aceh. Apalagi dulu tuh kan kayak kurang handphone, Iya. gadget, jadi kayak kurang pengetahuan. Cuma berapa orang aja yang tahu. Karena dulu kan nggak ada gadget juga kan. Terus kayak awalnya katanya tsunami ini tuh dipicu sama gempa ya. Iya, gempa. yang kuat banget. Tuh hari Minggu kan? Ya hari Minggu jam 8 pagi guys. Jadi kayak orang-orang pada saat itu kayak masih santai-santai. Iya, Ada yang karena kayak Minggu pagi siapa sih yang Iya, kayak masih kayak ada yang nonton Nobita gitu kan. Doraemon pagi. Terus tiba-tiba gempa Gempa kencang. Berapa? 9. 9,8.
kalau nggak salah ya, Kalau nggak salah. 10,8. Terus itu kayak dari situ kayak udah mulai ada korban belum ya? Kayaknya udah ada Sepertinya ya. udah ada, Karena karena 9,8. kencang. Mungkin kayak rumah-rumah yang runtuh atau apa-apa gitu kita nggak tahu. Terus katanya jeda berapa menit? Jeda berapa menit ya? Iya, kayak mungkin sekitar 15 menitan ya Iya. guys. Terus tiba-tiba mulai rame suara-suara karena orang-orang mulai lari yang bilang mungkin dari yang tinggal-tinggal pinggir laut ya, Iya. yang udah lihat, terus orang mulai lari kayak bilang air laut naik, Laut naik. Terus ya udah mulai dari situ orang-orang mulai lari. Kayaknya orang lari karena nengok orang lari. Iya. Ya kan? Karena kayak orang yang di pinggir laut tuh lari, jadi kita yang di kota ini karena belum tahu tsunami itu apa, jadi ikut-ikut lari aja sama tim ini. Kayak gitu. Kalau keluarga Yovela pernah ceritain nggak pas larinya? Pernah. Gimana? Jadi bapak aku waktu itu jadi bapak aku waktu itu kan benar-benar kayak orang awam nggak tahu kalau ada gempa bisa jadi ada picunya tsunami. Jadi Iya. bapak aku tuh kayak pergi ke daerah Masjid Raya guys. Di situ emang kayak itu dekat loh sama laut. dia emang dekat banget guys. Jadi bapak aku udah sampai ke Masjid Raya, tiba-tiba ada seorang yang teriak gitu kan, air naik, air ih. Nah bahasa Aceh kan Oh, air iya, itu iya. ih. Naik apa? Gitu. Bahasa Acehnya? Em, Nggak tahu ya. Oke, jadi Dadah, begitu dadah. guys. Terus bapakku alhamdulillah selamat ya sampai sekarang. Larinya kemana? Larinya jujur gak ada cerita ini. Kalau mama aku waktu itu minggu pagi juga habis nonton Doraemon, terus kebetulan abangnya mamaku tuh lagi nginep di daerah-daerah laut, terus abangnya mamaku pulang bilang air laut naik, terus larinya lari ke arah Belang Bintang karena katanya emang sebenarnya nggak semua daerah kena guys katanya, cuma karena gelombangnya besar, cuma kena kayak mungkin kayak banjir kayak gitu Ya ya mungkin airnya. banjir kayak mungkin Terus kayak ya terus airnya tuh hitam, tambah lagi ke bawah sama benda-benda kayak seng, mobil, motor, Semuanya, dan guys, di dalam di air itu juga ada orang. Karena ya tinggal Iya sih, aku nggak bisa bayangin, ya, Papa tuh terus gitu kayak sih. karena kata orang-orang ya kayak pas lari itu emang kayak airnya tuh kayak ngejar karena airnya tuh hitam, ngeri banget. oh ya guys, ada fun fact guys. Jadi guys, ada orang yang berlindung di dalam Masjid Raya Baitur Rahman guys. Jadi- Iya. Jadi aku aja. Jadi katanya Masjid Raya Baitur Rahman tuh kayak kesentuh sama tsunami, cuma kayak nggak habis itu kayak dilindungi ya, kayak dilindungi. Jadi banyak orang-orang yang masuk ke dalam Masjid Raya Baitur Rahman dan kayak selamat, nggak kena apa-apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen fakta dan makna. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dan megah, kayak rada-rada ikut masjid di mana ya? Masjid di Arab. Di Arab ya guys, tapi kayak waktu itu belum ada yang namanya kopi-kopi, jadi kita pure sama arsitektur kita sendiri dari Aceh. Selanjutnya jadi masjid ini tuh yang megah banget guys, karena kayak ikut. Oh iya, sebentar. Katanya juga masjid itu kubahnya tuh bertambah dari waktu-waktu. Dulu aku juga dengar cerita dari mama aku, katanya dulu kayaknya 1, terus tambah lagi jadi 3. Sekarang berapa lagi? 3 ya kan? Sekarang 3. Kayaknya 3. Pokoknya pertama dulu kayak 1, terus ditambah 1 kalau nggak salah. Terakhir yaitu penutup. Oke guys, jadi di sini kita mau menyimpulkan ya guys. Jadi dari pembahasan tadi guys, kita bisa melihat bahwa Masjid Raya Baitur Rahman ini memiliki sejarah yang sangat panjang ya guys. Benar, dan juga Masjid Raya itu menjadi saksi panjang dari awal sampai akhir sampai sekarang, saksi perjalanan Islam di Aceh. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini. Dan juga kita bisa lebih menghargai dan peka akan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.